wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah. Saya salah satu dosen dari TSPK Muhammadiyah Surakarta di Prodi S1 Keperawatan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana teori belajar dan motivasi belajar dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, pada dasarnya nanti kita akan membahas bagaimana terkait dengan teori belajar, kemudian motivasi belajar juga akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama terkait dengan teori belajar. Kita akan membahas dari berbagai macam teori belajar. Yang saya maksud di sini adalah di teori belajar kita akan belajar dari berbagai sisi pandangan begitu ya. Jadi di dalam teori belajar itu ada banyak sekali pandangan-pandangan terkait yang mengungkapkan apa itu proses pembelajaran, bagaimana prosesnya, bagaimana langkah-langkahnya, kemudian makna belajar itu sendiri di masing-masing perspektif begitu ya, pandangan atau mazhab begitu ya. Jadi ada beberapa pandangan, kemudian ada beberapa pemuka teori atau tokoh-tokoh begitu di masing-masing jenis teori ini. Seperti yang pertama adalah pandangan atau aliran atau mazhab begitu ya, tingkah laku di mana menekankan pada hasil atau proses belajar yang kita sebut dengan namanya tingkah laku ya, begitu ya. Jadi tingkah laku ini adalah teori belajar behavioristik gitu. Jadi berdasarkan behaviornya, tingkah lakunya. Jadi menekankan proses hingga nanti ada perubahan perilaku begitu. Nah, nanti siapa-siapa saja tokoh yang ada di dalam yang mengemukakan begitu ya, atau yang ada di dalam teori belajar menurut atau ditekankan pada tingkah laku ini adalah seperti Thorndike, Watson, Carthull, Edwin Gorty, Burrhus Frederick Skinner atau biasa disebut dengan Skinner begitu ya. Nah, kemudian di dalam teori belajar yang menekankan pada tingkah laku behavior ini, belajar didefinisikan begitu ya, didefinisikan sebagai perubahan dari tingkah laku. Jadi prosesnya adalah ada stimulus gitu ya. Stimulus artinya kita dari dosen begitu memberikan stimulus kepada mahasiswa, kemudian terbentuklah suatu proses. Nah, disitulah proses belajar itu. Kemudian di dalam proses, tentu setelah itu akan menghasilkan output. Outputnya adalah berupa respon. Nanti bagaimana, apakah ada perubahan perilaku atau tidak begitu ya, terkait dengan stimulus dan proses yang kita berikan. Kemudian di dalam proses itu nanti ada penguatan positif dan penguatan negatif begitu. Di masing-masing teori nanti yang disebutkan itu akan ada kelebihan dan kekurangannya begitu ya. Nah, ternyata ada kritik teori terhadap teori tingkah laku ini. Yang pertama bahwa teori ini yang menekankan pada tingkah laku ini tidak mampu menjelaskan proses belajar yang kompleks. Kemudian kritik yang kedua adalah tidak semua hasil belajar itu ternyata bisa diamati dan diukur. Gitu. Kemudian yang menurut Skinner begitu ya, yang dikenal tadi tokoh, ada beberapa tokoh. Nah, di sini saya jelaskan salah satunya, yakni dari Skinner, mengatakan bahwa belajar ini akan sangat efektif begitu ya. Proses belajar ini akan sangat efektif apabila informasi yang akan dipelajari itu kita sajikan secara bertahap. Jadi tidak semua langsung diberikan, tapi secara bertahap dari mulai yang mudah hingga yang sukar begitu ya. Kemudian pembelajaran itu harus segera di feedback atau diberikan umpan balik begitu. Kemudian pembelajar mampu belajar dengan caranya sendiri. Jadi kita berikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dengan caranya sendiri. Begitu. Kemudian yang kedua adalah teori belajar yang ditekankan atau menurut aliran atau menurut mazhab kognitif, di mana menekankan pada prosesnya gitu ya. Jadi kalau yang tadi adalah tingkah laku behaviornya, kalau ini pada prosesnya. Kalau tadi itu lebih ke hasil ya, yang tingkah laku atau behavioristik itu lebih ke hasil, tetapi kalau yang kognitif adalah proses kognitifnya, proses belajarnya begitu.
Nah, di sini tokoh yang sangat terkenal begitu ya, karena kebetulan saya ada di jurusan keperawatan begitu, di teori perkembangan kognitif di anak begitu ya, bahkan sampai dewasa. Itu kita mengenal dengan seorang tokoh begitu ya, namanya adalah Jane Piaget begitu. Jadi Jane Piaget ini mendefinisikan atau membagi-bagikan perkembangan kognitif begitu, perkembangan kognitif di berbagai usianya gitu. Nah, di teori belajar yang di aliran atau di pandangan kognitif ini, di mana menekankan pada proses ini, merupakan salah satu aliran di mana yang mendeskripsikan begitu ya, bahwa belajar itu proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi atau perubahan persepsi dan pemahaman begitu. Kemudian ada 4 prinsip dasar di dalam prinsip atau aliran atau mazhab kognitif ini, di mana pembelajar aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman, kemudian pemahaman bahwa belajar mengembangkan tergantung pada apa yang telah mereka ketahui dulu. Kemudian belajar membangun pemahaman daripada catatan gitu ya. Kemudian jadi membangun pemahamannya, prosesnya itu apakah betul-betul paham begitu. Kemudian belajar didefinisikan sebagai perubahan dalam struktur mental seseorang, jadi perubahan persepsi gitu. Jadi proses belajar akhirnya mengubah persepsinya, oh ternyata seperti itu gitu. Jadi yang dari tadinya yang tidak tahu misalnya persepsinya A bisa berubah menjadi persepsinya B. Kemudian pandangan yang ketiga atau aliran yang ketiga atau mazhab yang ketiga adalah humanistik, di mana ditekankan pada isi pada apa yang dipelajari. Kemudian yang keempat adalah konstruktivistik begitu ya. Kemudian yang terakhir adalah sibernetik atau di mana menekankan pada sistem informasi yang dipelajari. Nah, itu adalah terkait dengan teori-teori belajar. Jadi ada berbagai tokoh begitu di dalamnya. Kemudian didefinisikan masing-masing tentang terkait dengan proses belajar gitu. Kemudian dalam penerapannya tentu tidak kita memilih salah satu pandangan begitu ya, salah satu pandangan misalnya hanya teori yang menekankan pada proses saja begitu ya. Tetapi kita bisa mengombinasikan antara kelima teori tadi, di mana ya ditekankan pada prosesnya, kemudian hasilnya bagaimana, pada informasinya begitu. Jadi akan menghasilkan output yang baik dan proses yang baik juga begitu. Harapannya begitu ketika ada proses belajar mengajar. Aplikasi teori belajar sibernetik dalam proses belajar mengajar ini yang pertama adalah bagaimana menentukan tujuan instruktusional. Kemudian yang setelah kita menentukan tujuan instruktusional, artinya mahasiswa setelah pembelajaran itu harus bisa apa saja begitu, kita menentukan materinya. Gitu. Jadi yang pertama adalah apa sih capaian yang mau dicapai, tujuan instruktusional begitu ya, baik umum maupun khusus. Kemudian menentukan materi yang sesuai tentunya untuk mencapai tujuan tadi. Kemudian mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi tersebut. Nah, kemudian informasinya begitu ya, sibernetik. Kemudian menentukan pendekatan belajar yang sesuai. Jadi mau menggunakan pendekatan apa begitu. Kemudian menyusun materi dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya. Dan yang terakhir adalah menyajikan materi. Kemudian kita berikan ke mahasiswa, kita bimbing mahasiswa dengan pola yang sesuai dengan urutan pelajaran. Teori belajar dan penerapannya begitu ya. Jadi teori-teori tadi, kelima teori tadi di mana terkait dengan deskriptif, asumsi dasar, pengertian belajar, tujuan belajar, kritik terhadap teori tersebut gitu ya. Intinya adalah tadi setiap teori itu mengandung itu. Kemudian teori instruktusional di mana terkait dengan perspektif, kemudian pengaruh teori belajar tadi, penerapannya, praktiknya langsung, kemudian model-model pembelajarannya bagaimana, proses belajar mengajarnya bagaimana. Kemudian semua itu akan diterapkan dalam proses belajar mengajar. Tergantung pada kenyataan, pengaruh teori belajar juga masih berpengaruh, keterampilan mengajar juga akan menentukan, kemudian langkah rincinya. Prinsip pembelajaran secara teoritis psikologis gitu ya. Ini
bagaimana yang mempengaruhi begitu ya, faktor-faktor yang mempengaruhi adalah perbedaan individual masing-masing mahasiswa begitu, kemudian faktor kognitif, pola pikirnya begitu ya, kemudian afektifnya, bagaimana sikapnya, perkembangannya pribadi dan sosial, keadaan lingkungan di sekitarnya itu juga mempengaruhi. Motivasi, nah itu tadi terkait dengan teori belajar. Yang selanjutnya adalah motivasi belajar di perguruan tinggi begitu ya. Dari katanya, motivasi berasal dari kata movere, di mana artinya adalah menggerakkan kondisi gitu ya, menggerakkan kondisi yang mengacu pada jadi intinya movere itu menggerakkan sebuah kondisi begitu ya untuk maju begitu ya, sehingga menimbulkan perilaku. Jadi adanya motivasi itu ada sebuah gerakan dari dalam hati, dari kondisi untuk maju gitu, sehingga menimbulkan perilaku, kemudian mengarahkan perilaku. Jadi pertama itu menimbulkan dulu perilaku dengan adanya motivasi. Misalnya ada sebuah motivasi begitu ya, kita memberikan motivasi kepada mahasiswa, harapannya setelah kita berikan motivasi itu muncullah perilaku begitu ya, karena ingin mencapai sesuatu hal. Kemudian yang kedua, mengarahkan perilakunya diarahkan kemana gitu, tentu diarahkan ke yang mengarah ke tujuan untuk mencapai tujuannya. Kemudian mempertahankan intensitas perilaku, jadi supaya tidak kendor lagi begitu ya, atau misalnya sudah mengarah ke baik, jadi supaya tidak itu tadi ya, tidak kendor lagi, tidak kembali lagi begitu, maka dengan motivasi ini bisa menjaga perilaku itu, intensitas itu. Kemudian teori motivasi begitu ya, ternyata proses belajar tadi itu juga ada teori-teorinya. Nah, motivasi ini sendiri juga ada berbagai macam teori motivasi. Proses motivasi sendiri diarahkan untuk mencapai tujuan tadi ya, kemudian tujuan yang ingin direalisasikan itu sebagai power. Jadi tujuannya apa, kita tetapkan tujuan, itu adalah power kita. Bagaimana dengan motivasi itu kita punya power, kita punya kekuatan untuk mencapai tujuan kita. Jadi tujuan itu bisa menarik perhatian mahasiswa gitu. Ini misalnya mahasiswa berorientasi misalnya tidak hanya sekedar pada nilai, tapi betul-betul ingin memahami atau sampai bisa mengaplikasikan atau sampai bisa membuat suatu hal begitu dari suatu mata kuliah. Nah, itu kan sebuah motivasi juga. Atau ingin menyelesaikan perkuliahan ini dengan lancar begitu, proses perkuliahan gitu, itu kan sebuah motivasi, tujuannya ada begitu, sehingga mahasiswa akan mencapai itu. Kemudian beberapa teori motivasi dan hasil penelitian yang berusaha mendeskripsikan hubungan antara perilaku dan hasilnya. Jadi ada banyak sekali begitu ya, ini teori kepuasan begitu, cakupan kategori teorinya adalah teori kepuasan, cakupan teorinya teori hierarki kebutuhan dari Maslow gitu ya. Kemudian ini inti teorinya begitu adalah terkait kebutuhan Maslow gitu ya. Kalau di keperawatan juga ada, mulai dari kebutuhan paling dasar, kebutuhan fisiologi, sampai kebutuhan tentang self-aktualisasi, jadi aktualisasi diri. Abraham Maslow begitu ya. Kalau untuk yang teori kebutuhan ini dari Abraham Maslow, ternyata ini masuk juga ke dalam teori motivasi begitu ya. Teori dua faktor gitu. Ya, ini faktor puas dan tidak puas gitu. Ini dari Frederick Herzberg. Kemudian teori kebutuhan ini sama ya, teori kebutuhan. Teori kebutuhan ini kebutuhan akan prestasi, afiliasi, dan power begitu. Ini dari McClelland. Teori motivasi. Kemudian yang selanjutnya adalah teori terkait dengan teori proses, teori harapan gitu, dari Fromm. Nah, ada lagi teori yakni keadilan. Bawahan selalu membandingkan antara usaha dan imbalan gitu ya. Jadi prinsip keadilan. Kalau dia sudah, jadi seperti kalau sudah melakukan ini, apa yang akan didapatkan gitu. Tadi masih dari Fromm. Teori penguatan gitu ya, bagaimana penguatan merupakan prinsip belajar yang sangat penting untuk memotivasi individu. Jadi penguatannya. Apa sih sebenarnya fungsi dari motivasi gitu ya? Apakah penting dalam proses kita melakukan pembelajaran kepada mahasiswa? Gitu ya, ternyata motivasi itu sendiri merupakan tadi ya proses
atau sesuatu yang paling mendasar yang harus ada di dalam proses belajar, karena ini akan menentukan apakah akan optimal begitu. Jadi, kalau adanya motivasi itu diharapkan begitu ya, proses pembelajaran itu akan menjadi optimal. Motivasi selalu bertalian dengan suatu tujuan gitu ya. Jadi ada tujuan, maka dia termotivasi untuk mencapai itu. Fungsi motivasi sendiri adalah sebagai pendorong gitu ya, untuk berbuat sesuatu dari aktivitas yang dilakukan. Jadi misalnya ada motivasi tadi ya, misalnya ada suatu kegiatan, kemudian ingin mencapai tujuan dari kegiatan itu, maka dengan adanya motivasi jadi sebagai pendorong begitu. Kemudian penentu arah, tentu arahnya sesuai dengan tujuannya. Menyeleksi perbuatan. Jadi aktivitas apa atau perbuatan apa yang cocok untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Jadi sudah melakukan suatu tindakan usaha, maka dengan adanya motivasi ini berfungsi sebagai pendorong. Tadi ya, yang pertama juga sebagai pendorong untuk berbuat. Kemudian penentu arahnya supaya sesuai. Kemudian menyeleksi perbuatan. Jadi supaya usaha kita itu sesuai, tindakan-tindakan kita yang kita lakukan itu sesuai. Cara untuk menumbuhkan motivasi, ada berbagai cara Bapak Ibu. Jadi kita sebagai dosen begitu ya, bisa dengan memberikan angka misalnya berupa nilai gitu, sehingga mahasiswa terpacu untuk menjadi lebih baik lagi gitu ya. Kemudian memberi hadiah reward itu penting juga begitu kepada mahasiswa begitu ya. Kadang sederhana tapi proses memberikannya kemudian berarti mahasiswa kan merasa dihargai, merasa yaitu adanya reward gitu ya. Sebenarnya reward dan punishment itu kan menjadi satu begitu. Nah, dengan adanya reward ini bisa memotivasi gitu. Harapannya reward ini juga tidak berlebihan begitu. Kemudian kompetisi. Jadi kompetisi antar mahasiswa begitu ya, itu juga akan bisa menimbulkan motivasi secara natural. Kemudian ego involvement, memberikan pujian ini reinforcement begitu ya. Misalnya mahasiswa sudah mampu melakukan suatu proses begitu, kemudian kita puji, tetapi harus seimbang, artinya tidak terlalu berlebihan begitu pujiannya. Nah, teori motivasi dan penguat, hadiah dan penguatan, cognitive dissonance, teori atribusi, self-worth, menghargai diri sendiri, ekspektasi, jadi bagaimana ekspektasinya, humanistic, teori Maslow, kemudian motivasi berprestasi. Ada attention, relevance, confidence, dan satisfaction model. Attention bagaimana perhatian kita, relevansinya, R-nya, relevansi, kemudian kepercayaan dirinya, confident, dan kepuasannya ternyata mempengaruhi. Kemudian beberapa pendekatan lain yang bisa membangun motivasi seperti keahlian, expertise gitu ya. Jadi digali masing-masing keahliannya. Kemudian empati begitu ya, itu bisa menimbulkan motivasi juga. Antusiasme, clarity, kejelasan, kemudian budaya tanggung jawab gitu ya. Jadi kita membangun budaya tanggung jawab kepada mahasiswa kita. Jadi bertanggung jawab itu sangat penting gitu ya akan apa yang dia lakukan, dan itu juga bisa menjadi meningkatkan motivasi, membangun motivasi. Kemudian bagaimana tuntutan belajar di perguruan tinggi begitu ya Bapak Ibu, tentunya kita ada di perguruan tinggi di mana prinsip belajar itu sepanjang hayat. Jadi terus-menerus begitu ya, tidak ada hentinya. Kemudian berpendidikan setinggi-tingginya untuk memaksimalkan pengembangan potensi diri. Jadi ketika bahkan kita sendiri begitu ya merasa ketika sudah belajar di S2 begitu, ternyata kurang lagi. Banyak sekali ternyata yang belum kita pelajari. Maka terus belajar. Jadi meskipun misalnya di tingkat akademik begitu ya, sudah sampai guru besar begitu, tapi belajar itu ya sepanjang hayat, tidak hanya berhenti ketika sudah ada gelar profesor misalnya. Ternyata setelah itu ya masih harus ada proses belajar, gitu. Karena ilmu semakin berkembang, semakin tetap saja masih ada yang tidak tahu begitu ya. Maka itu sebagai bentuk kuasa dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita mengembangkan potensi diri kita untuk kualitas pengabdian kita atau berilmu gitu ya, menuntut ilmu begitu kan ya. Kemudian pendidikan di perguruan tinggi itu melibatkan suatu perpindahan menuju struktur sekolah yang lebih besar, lebih impersonal, lebih heterogen, lebih bervariasi begitu ya.
lebih untuk mencapai prestasi, kerja, nilai-nilai ujian yang baik. Perguruan tinggi itu adalah pendidikan untuk orang dewasa, begitu ya Bapak Ibu. Sedangkan dewasa sendiri adalah sudah adanya kemandirian terkait dengan pribadi, mungkin ekonomi juga, kemudian bagaimana perkembangan karirnya, kemudian memilih pasangan. Jadi kompleks gitu ya ketika di perguruan tinggi untuk orang dewasa. Tiga kegiatan utama di dalam perguruan tinggi dan sebagai tugas kita juga sebagai dosen adalah Tridharma Pendidikan. Kebetulan kami kalau ada di pendidikan Muhammadiyah begitu ya, karena saya ada di ITSPK Muhammadiyah, ada tambahan satu lagi bagaimana terkait dengan Islam dan kemuhammadiyahannya, kegiatan-kegiatan yang mengarah ke situ. Jadi catur dharma begitu kalau di kami begitu ya. Mahasiswa dituntut begitu memiliki kekuatan kehendak, the power of will, kemudian memiliki persistensi, ketekunan. Jadi memang ya mahasiswa dituntut untuk seperti itu, cuman ada prosesnya, ada caranya begitu ya Bapak Ibu. Kemudian memiliki keinginan untuk menjadi suatu kenyataan. Sukses dalam belajar bagaimana itu? Gitu ya. Sukses dalam belajar, dikatakan sukses dalam belajar apabila tujuan belajarnya tercapai begitu ya. Bisa mengetahui begitu, kemudian menjadi diri sendiri, bisa melakukan ya, learning to live together. Kiat-kiat sukses, tujuan atau cita-cita ada tujuannya, kemudian menerapkan kedisiplinan itu sangat penting begitu ya. Jadi kalau tidak disiplin itu kan akan terkait dengan memperpanjang lama waktu, kemudian banyak hal-hal yang akhirnya terbengkalai gitu kalau tidak menerapkan kedisiplinan. Konsistensi artinya selalu konsisten gitu ya, sama begitu. Pengetahuan semakin memperluas wawasan, keyakinan, tindakannya bagaimana, sehat jasmani dan rohani. Jadi kesehatan mental itu juga penting selain kesehatan jasmani. Simpulan dari video kali ini adalah di mana pendidikan dilakukan sepanjang hayat. Intinya itu ya Bapak Ibu. Jadi terus berproses, terus belajar, mengembangkan diri kita sendiri, kematangan gitu ya, semakin mature, semakin maksimalkan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah yang mempunyai ilmu begitu ya, maka kita kan meninggikan derajat begitu ya, sepengetahuan saya meninggikan derajat manusia itu adalah dengan kita mencari ilmu, melabul ilmi gitu. Kemudian evaluasi kita sebagai dosen pembimbing akademik begitu, maka bagaimana kita membuat contoh rencana akademik bersama mahasiswa agar mahasiswa lulus waktunya cepat, berprestasi dan mandiri. Kelihatannya simpulannya sederhana gitu ya, evaluasinya sederhana, tapi tugas kita banyak begitu ya. Jadi di dalam proses belajar ini tentunya tugas kita banyak, tetapi dengan adanya tadi ya teori belajar, kemudian kita menemukan motivasi, kemudian ada langkah-langkah dalam proses pembelajaran, kemudian ada model-model pembelajaran dan segala macamnya yang kita pelajari dari dasar ini, harapannya begitu mahasiswa bisa lulus dalam waktu yang cepat. Selain itu juga berprestasi selama prosesnya, kemudian mandiri, artinya setelah nanti mungkin bekerja itu betul-betul bisa mengaplikasikan apa yang didapatkan di proses pendidikan, kemudian bisa sesuai dengan apa yang ada di dunia kerja nanti. Mandiri juga bisa menghadapi tantangan dunia kerja nanti. Baik Bapak Ibu, sekian untuk video kali ini terkait dengan penjelasan bagaimana teori belajar dan motivasi belajar. Saya rasa masih bisa kita kembangkan begitu ya. Banyak sekali yang di luar presentasi ini yang bisa kita kembangkan terkait dengan teori belajar dan motivasi belajar. Ini adalah sebuah resume saja terkait dengan teori belajar, motivasi. Jadi sedikit terkait dengan informasi hal tersebut. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.